Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 107.7 FM Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Di awal pekan hari Senin ini Mitra GIC yang sudah mulai aktivitas, sepertinya kita terus harus bertambah menikmati aktivitas ini, dan harapan kita semoga semua yang kita lakukan hari ini, semua kita kerjakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mengundang mitra JIC yang saat ini berada di luar Jakarta bisa mengikuti siaran kita melalui audio streaming di www.islamicscriptcenter.org.id, dan juga mitra JIC bisa bergabung bersama kami melalui live Facebook Radio GIC, dan jangan lewatkan pula siaran ini terus bisa diikuti melalui channel YouTube GIC TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan siaran kita semakin meluas tentunya. SKS, Sharing Knowledge Series. Hari ini kembali hadir menyapa mitra GIC di sepekan sehari seperti biasa di jam dan hari yang sama. Dan tentunya untuk hari ini serial yang ke-10 di 8 di hitungan Andi Umar, dan kita sudah siapkan satu tema untuk SKS hari ini tentang bagaimana kita memutuskan untuk bisnis starting an online business in a pandemic era, good or bad, atau mungkin kalau kita istilahkan bagaimana kita memulai bisnis di era pandemi ini, baik atau tidak. Karena mungkin mitra JC banyak alasan yang membuat mitra hari ini tiba-tiba terjun ke dunia bisnis, padahal di kondisi pandemi mungkin hari ini mitra banyak waktu yang masih terlihat kosong. Terus juga mungkin mitra yang dirumahkan karena perusahaan ada pengurangan, karena mungkin juga lain hal mitra JIC peluang-peluang lain semakin terbuka. Cuman permasalahannya apakah tepat ketika kita memutuskan untuk memulai bisnis di era pandemi seperti saat ini. Nah mitra, untuk jawabannya kita akan hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama dari Kepala Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan Jakarta Islamic Center, Ibu Dr. Kandat Rina Uswatun Hasanah SOSI MM, dan yang pasti pemateri utama kita yang sudah siap menyapa kita via Zoom tentunya ada Dr. Kandidat Nuridia Roshita Pratiwi Oktasilva SPI MM, dan kita akrab menyapa Ibu Rida. Ada Ibu Rina, ada Ibu Rida sudah hadir bersama kita, dan tentunya kami juga mengundang mitra JC yang bergabung bersama kita via Zoom. Ibu Rina di studio. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita berjumpa kembali. Bu Rina, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bang Andi. Mudah-mudahan selalu sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Akan menyapa Ibu Rida. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Halo, selamat pagi semua mitra JIC. Ya, selamat pagi. Kabar baik Bu Rida ya? Rida. Ibu Rida. Rida. Iya, sehat ya? Alhamdulillah. Bapak gimana, Ibu? Alhamdulillah, sehat. Kita berdua karena saya mungkin dekat dengan Bu Rina jadi semangat hari ini Bu nih. Seperti obrolan kita tadi sebelum memulai siaran. Ya, baik Bu Rida, Andi Umar akan berikan kesempatan terlebih dahulu ke Ibu Rina dari Jakarta Islamic Center, karena beliau juga saat ini punya amanah sebagai Kepala Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan. Tentunya sudah membuat serangkaian konsep untuk hari ini dan ke depan berkaitan dengan pelatihan, pendidikan, baik itu di dunia bisnis dan yang lainnya. Termasuk kaitan dengan tema kita hari ini sangat erat dengan apa yang sudah dibuatkan konsep pendidikan, konsep kegiatan yang sudah dimiliki oleh Bu Rina di pelatihan dan pendidikan. Bu Rina, mungkin berkaitan dengan tema ini berikan opening speech untuk Andi Umar dan untuk seluruh mitra JIC. Silakan Bu.
Baik, terima kasih Bang Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati narasumber kita hari ini Ibu Rida, dokter kandidat dari IPB University, kemudian juga para partisipan pada hari ini, dan juga Mitra GIC 107,7 FM, dan juga YouTube GIC, IG GIC dimanapun Anda berada. Jadi saya sangat bersyukur sekali kita sudah memasuki SKS yang ke-8, di mana narasumber-narasumber kami tentunya para expert di bidangnya, dan tentunya juga adalah tema-tema aktual yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Jakarta Islamic Center, sebuah kawasan seluas hampir 11 hektar ini memiliki visi menjadi pusat peradaban Islam. Kita tahu bahwa lokasi berdirinya JIC ini dahulunya adalah sebuah lokasi keramat tunggal, di mana orang menyebutnya adalah Haram Jadah. Sekarang kita bisa mengenal dengan Masjid Raya, yaitu tempatnya orang sujud sajadah. Nah, salah satu upaya yang kami lakukan adalah mengadakan program-program seperti SKS pada hari ini yang bekerja sama dengan Radio JIC, divisi penyiaran, Infocom, kemudian juga divisi bisnis kita. Kami ingin berbagi pengetahuan, adapun dengan kondisi seperti ini, program SKS bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai media berbagi di tengah keterbatasan kita keluar rumah, sehingga ilmu bisa diperoleh tanpa harus keluar rumah. Untuk itu, materi hari ini tentang bisnis online, memulai bisnis online di era pandemi ini, apakah baik atau tidak, tentunya akan dipaparkan akan lebih banyak oleh narasumber kita, Ibu Rida. Namun sebagai pemula atau awal dari pembukaan sesi ini, saya ingin mengingatkan pada satu hadis Nabi. Ketika itu bin Rafi radhiyallahu anhu ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu ditanya, ayul kasbi at-thayyib, apa pekerjaan yang paling baik wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, amal rajulu biyadih. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pemuda dengan tangannya sendiri. Dilanjutkan, wa kullu bai'un mabrur, dan segala jual beli atau muamalah yang mabrur. Nah, mabrur ini maksudnya apa? Mabrur ini ketika diriwayatkan kembali oleh Umar bin Khattab adalah yang menghindari hal-hal seperti riba, kemudian penipuan, kemudian juga yang mencelakai orang lain. Jadi insya Allah materi hari ini sangat baik sekali, apalagi sudah ada Ibu Rida sebagai praktisi dan konsultan bisnis kita pada hari ini. Untuk itu saya akan lanjutkan kepada materi inti kita, Ibu Rida. Kami persilahkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, terima kasih sudah menyapa kita Mitra JIC tentang Jakarta Islamic Center. Memang hari ini walaupun tadi Bu Rina sampaikan luasnya cukup luar biasa, fasilitasnya juga cukup luar biasa, tapi karena pandemi sekali lagi kita belum mampu maksimalkan kembali seperti sebelum-sebelumnya. Untuk itu Mitra JIC beberapa alternatif yang terus ditawarkan, seperti Bu Rina dengan program-program yang terus dihadirkan. Hari ini kita via Zoom bersama dengan Ibu Rida akan bicara tentang bagaimana bisnis di era pandemi. Sebelum kita memutuskan, pastinya Bu Rida juga akan memberikan sebuah pendampingan gitu ya, kuliah gratis hari ini bersama Bu Rida. Untuk itu kami yakinkan kembali untuk Mitra JIC bergabung bersama kita sampai nanti di penghujung kebersamaan dengan Bu Rina dan juga Bu Rida. Untuk itu kesempatan yang baik ini, Andi Umar langsung berikan kesempatan untuk Bu Rida memaparkan tentang starting bisnis online di era pandemi, baik atau tidak. Bu Rida, kami persilakan Bu. Bisa tolong di-share ini ya, hostnya? Ya, silakan Bang Bobi untuk host materi Bu Rida. Ya. Silakan, mungkin Bunda sambil menyapa Mitra JIC dulu, sambil host juga menyiapkan. Selamat pagi semua. Insya Allah hari ini saya akan sharing sedikit tentang memulai bisnis online di era pandemi. Jadi sebenarnya
kalau misalnya di Al-Quran itu ditulis di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi sebaiknya mungkin alangkah baiknya di sesi-sesi kita merasa kondisi pandemi ini membuat kita berat, membuat kita sulit, sebenarnya di situ Allah memberikan kemudahan. Jadi di sini saya akan menggambarkan sedikit peluang, sedikit momentum apa dan bagaimana perilaku konsumen saat ini, sehingga di sini kiranya teman-teman bisa memikirkan bisnis apa yang paling tepat untuk teman-teman atau yang paling cocok, yang bisa, yang visible untuk bisa mitra JIC berikan gitu. Sedikit saya juga, saya kebetulan adalah seorang dosen di satu kampus swasta di Tangerang Selatan, Institut Teknologi Indonesia. Saya juga mendampingi para pelaku UMKM di Tangerang Selatan untuk sharing, berbagi ilmu, atau saya memberikan konsultasi. Jadi saya lebih sering sharing dengan teman-teman. Oke, mungkin saya mulai aja. Saya share slide-nya. Oke, sudah terlihat Pak Andi? Sudah. Maaf. Sudah, Bu. Sudah. Sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di unmute suaranya, Bun. Kita unmute Bu Rida suaranya. Oke. Nah, sekarang bisnis. Apa sih bisnis itu? Jadi sebenarnya bisnis itu adalah suatu aktivitas kita yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Sebenarnya bisnis itu bermula dari kata bahasa Inggris yang berarti busy, sibuk. Artinya kita sibuk untuk melakukan pekerjaan di mana ini akan menghasilkan keuntungan bagi kita. Nah, kenapa sih kita harus bisnis? Sudah pasti ya, untuk memperoleh keuntungan. Terus yang kedua, jika kita ingin berbagi, kita ingin membantu sesama, maka itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Katanya umat muslim itu wajib untuk kaya. Kenapa sih wajib kaya? Karena kita bisa membantu lingkungan saudara-saudara kita. Bahkan ada hadis Nabi dikatakan bahwa berniaga. Jadi saya rasa dengan teman-teman sudah ayo belajar untuk bisnis. Jadi bisnis itu ada yang kepepet, ada yang bisnis memang melihat opportunity. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya kepercayaan diri untuk memulai bisnis, mungkin sekarang saatnya. Nah, sekarang kita bahas online shop. Kenapa sekarang online shop menjadi suatu hal yang menarik? Karena online shop itu adalah suatu toko online di berbagai platform online yang biasanya cenderung kita tidak perlu memiliki bangunan toko fisik, dan ini tentu saja memberikan kemudahan dan keringanan buat kita. Nah, kenapa? Karena kita cukup memiliki barang atau memiliki produk atau jasa yang bisa kita keluarkan secara online, sehingga biayanya atau resikonya akan cenderung lebih kecil. Nah, tapi teman-teman di sini akan takutan. Aduh, saya takut nih untuk bisnis online. Kenapa? Biasanya teman-teman akan takut untuk nggak laku, bangkrut, persaingan, nggak punya ilmu, nggak punya modal. Kadang juga teman-teman akan bilang, ngapain bisnis online? Sesama teman-teman yang lain akan bilang seperti itu. Bahkan ada yang bilang, aduh bisnis online itu ribet, mahal, perlu gadget, perlu koneksi internet, dan kita kadang nggak ada waktu. Oke, sebenarnya ini semua bisa di counter dengan kalau kita sudah terjun langsung. Jadi kalau misalnya kita belum terjun langsung, otomatis kita nggak akan tahu seperti apa. Nah, sekarang kita balik lagi ke temanya bahwa gimana sih memulai bisnis online saat pandemik. Pertama, kita cek dulu situasinya. Kenapa saya bilang kita harus cek situasinya? Karena kita harus lihat konsumen saat ini itu seperti apa. Saya teman-teman di sini mitra JIC udah pada paham banget dengan perilaku konsumen sejak mengalami pandemik. Jadi kalau katanya ini normal, terus sekali kenapa? Karena ternyata kita sudah mulai diingatkan lagi untuk kembali ke alam. Secara tidak langsung dengan kondisi new normal ini, kita akan sadar akan kesehatan, sadar akan lingkungan, dan ini sangat positif sebenarnya. Ini sebenarnya selalu bilang di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi saya ini momentum banget kalau teman-teman untuk mulai melihat peluang dari memulai bisnis online. Teman-teman juga lihat cek siapa peluang dan kekuatan teman-teman itu ada di mana. Mitra-mitra sini. Oke, the fall of mobility, the rise of the stay at home. Nah, sekarang kita tahu nih bahwa saat terjadi
pandemik dimulai dari di Indonesia IMPEGI sudah mulai di Maret 2020 ya, itu akan ada bisnis-bisnis yang mulai jatuh. Paling kencang jatuhnya tuh apa sih? Traveling. Yes, tourism itu paling parah jatuhnya. Sehingga terus ada lagi kafe, terus ada lagi sport, pertandingan dan lain-lain itu akan menjadi sangat jatuh. Bahkan sampai otomotif pun, ke bengkel mobil pun juga tadinya kita sering nongkrong bengkel mobil, komunitas dengan segala macam, oil gas itu juga bisnis yang menurun. Bahkan kalau teman-teman sadarin di sekitar bulan Maret atau April itu minyak itu sampai $40 per barel kalau tidak salah. Jadi ini adalah bisnis-bisnis yang jatuh. Tapi di satu sisi pasti ada bisnis yang meningkat. Nah, bisnis yang meningkat itu apa sih? Misalnya home service itu meningkat, delivery, bisnis-bisnis yang meningkatkan kebersihan, kesehatan, telehealth. Jadi kayak konsultasi tadinya kita harus datang ke dokter, sekarang kita bisa telehealth. Jadi di satu sisi ada bisnis yang jatuh pada saat pandemik dan ada bisnis yang meningkat pada saat pandemik. Nah, bisnis-bisnis yang tetap stabil itu apa sih? Oke, yang tetap stabil itu adalah education, agriculture, karena tetap setiap orang butuh makanan ya. Terus banking, mobile banking tetap malah mungkin dia akan meningkat, dan manufacturing itu juga meningkat. Jadi ada yang jatuh, ada yang meningkat, dan ada yang tetap di antaranya. Dari sini teman-teman bisa melihat nih, peluang apa sih yang kira-kira teman punya, rekan-rekan mitra JIC punya. Kalau rekan-rekan mitra JIC punya, Bu, bisnis online tuh harus jualan nggak ya? Oh enggak, karena saat teman-teman mempunyai skill untuk mengajar kelas bernyanyi secara online, itu juga menjadi suatu potensi bisnis online. Jadi bisnis online itu tidak selalu berjualan, tapi bagaimana teman-teman bisa mendeliver produk atau jasa yang teman-teman punya secara online, baik dari marketingnya ataupun prosesnya kepada konsumen teman-teman semua. Nah, yang kedua, kita lihat dari sejak era pandemik ini, online shop widening and deepening. Jadi widening itu maksudnya gimana sih, Bu? Oke, tadinya kalau rekan-rekan lihat ya, mitra-mitra JIC lihat, orang-orang tadinya cuma belanja online tuh untuk produk-produk tertentu. Let's say orang belanja online itu untuk beli baju seperti itu. Jadi lebih ke produk-produk tersier. Tetapi setelah adanya pandemik, widening jadi lebih luas. Tadinya hanya produk tersier akan menjadi produk primer. Maksudnya gimana, Bu? Oke, tadinya teman-teman cuma beli sandang aja. Sekarang teman-teman akan membeli bahan-bahan pangan, beli telur, beli beras, beli segala macam akan menjadi online. Otomatis konsumen online itu menjadi lebih luas dan deepening. Jadi konsumen kita ini akan menjadi lebih banyak membeli kuantitinya. Nah, jadi dan yang kedua, sejak menjadi ada era pandemik ini, orang-orang akan mulai fokus kepada wants to need. Jadi kalau misalnya tadinya konsumen-konsumen online itu banyak belanja untuk produk-produk tersier seperti baju, seperti tas dan lain-lain, dia akan sekarang mulai memikirkan untuk belanja bahan pangan pokok atau bahan-bahan pokok. Jadi kalau dilihat dilihat karakteristiknya akan menjadi lebih luas dan lebih banyak kuantitinya, serta jadi pergeseran perilaku konsumen yang tadinya dia memenuhi kebutuhan wants berubah menjadi need, dan keinginan akan berubah menjadi kebutuhan barang-barang pokok. Nah, food delivery. Tadinya orang-orang berbelanja food itu biasanya untuk indulgence. Jadi lebih buat produk-produk yang membuat kesenangan mereka. Maksudnya gimana ya kesenangan? Tadinya kita kalau beli produk online tuh buat beli apa sih? Beli kopi, beli pizza, beli sushi, atau beli makanan-makanan yang kita bukan makan buat kita makan sehari-hari. Tetapi dengan adanya era pandemik ini, new era ini, orang-orang akan membeli bahan-bahan yang makanan yang utility. Jadi sekarang kalau misalnya saya lihat semenjak ada pandemik ini, makanan-makanan yang yang tersier atau makanan-makanan yang memenuhi kebutuhan indulgence itu berubah menjadi ke utility. Orang-orang sudah mulai beli mie ayam online, sudah mulai beli pecel lele online, ayam bakar online. Nah, bahkan kalau misalnya rekan mitra JIC lihat tuh di pinggir jalan itu sudah mulai Pizza Hut itu turun ke jalan, terus Domino turun ke jalan, sudah banyak yang turun ke jalan. Kenapa? Karena ternyata ada perubahan perilaku konsumen. Nah, di sini peluang sekali. Karena saya yakin kalau misalnya kita sebagai usaha mikro
kecil menengah itu cenderung tidak memiliki kapital yang besar, tidak memiliki modal yang besar, sehingga peluang kita adalah memenuhi kebutuhan makanan yang utility ini. Sehingga karena orang sekarang sudah banyak yang memilih makanan pokok atau makanan-makanan yang umum, maka ini menjadi sangat menarik. Nah, sekarang apalagi sih yang bisa dijual yang kira-kira paling bagus? Food moving consumer goods. Jadi di sini akan terlihat bahwa produk-produk konsumen dengan perputaran yang cepat, fast moving dan biaya rendah, ini yang paling banyak laku sekarang. Jadi saya bilang tadi dari awal bahwa kebutuhan tadinya kita kalau beli sabun itu sekalian sebulan sekali ke hypermart, supermarket besar, tapi sekarang kita sudah mulai online. Jadi contoh-contohnya tuh produk Nestle, Unilever, Garuda, dan lain-lain. Nah, jadi kalau teman-teman punya warung di rumah dan sekarang mulai agak sepi, mungkin rekan-rekan di sini bisa mulai masukin itu ke Tokopedia, e-commerce bisa ini. Bahkan online pun juga nggak mesti pakai e-commerce. Rekan-rekan bisa online melalui WA, status WA rekan-rekan, sehingga teman-teman di sekitar komplek bisa belanja di warung rekan-rekan semua. Nah, peluangnya apa sih? Ternyata hasil survei konsumen Indonesia itu berbelanja 400 kali selama 1 tahun. Artinya 31 kali per bulan orang Indonesia belanja online. Terus yang kedua, potensi pasar Indonesia menurut Euromonitor itu ada 8 juta atau 40% dari pasar ASEAN dalam 15 tahun ke depan. Itulah kenapa sekarang pelaku industri dimanapun sekarang sedang mengincar pasar Indonesia. Jadi memang Indonesia itu kita tahu penduduknya besar, dan sebenarnya kalau dibilang Indonesia itu adalah negara miskin atau negara yang berkembang, sebenarnya menurut saya tingkat ekonominya cukup tinggi karena tingkat konsumsinya Indonesia itu tinggi. Jadi di sini kita lihat peluang rekan-rekan untuk memulai bisnis, untuk menjadi bagian dari pelaku bisnis online itu sangat bagus kan. Nah, yang selanjutnya adalah frozen food. Oke, di sini sekarang kita lihat angkatan kerja sekarang itu adalah generasi milenial, di antara usia 20 sampai 40 itu biasanya adalah generasi milenial yang mostly mereka memiliki karakteristik tidak bisa masak atau menyukai dengan kepraktisan. Sehingga bisnis frozen food itu adalah menjadi suatu solusi bagi generasi-generasi sekarang. Sehingga kalau rekan-rekan mempunyai kemampuan untuk menawarkan bisnis frozen food, ini menjadi suatu peluang buat bisnis online sekarang. Bahkan sekarang banyak banyak restoran-restoran besar itu turun ke frozen food. Kenapa? Karena perilaku konsumen sudah mulai berubah. Banyak yang tidak untuk nongkrong-nongkrong atau makan di tempat, tapi mereka memilih makan di rumah. Tapi mereka masih ingin merasakan makanan di restoran, sehingga frozen food adalah solusinya. Nah, subscription model matters. Nah, ini yang bisa kita lihat bahwa gimana sih kita bisa berjalan bisnis kita terus secara kontinu. Di sini kita lihat bahwa bisnis model adalah produsen itu memberikan produk melalui retailnya untuk memasarkan produknya hingga ke konsumen. Nah, ini tentu saja biayanya, costnya akan tinggi dan waktunya akan lama. Nah, dengan model yang sekarang, subscription model matters itu adalah suatu model berlangganan, sehingga konsumen akan mendapatkan diskon atau harga yang lebih murah, dan si supplier atau si penjual itu akan mendapatkan kepastian penjualan di masa mendatang. Jadi ini yang sangat menarik untuk sekarang ya. Jadi untuk mendapatkan sustainable atau keberlangsungan dari bisnis kita. Nah, sekarang kita tahu banyak orang sudah mulai merasakan nyaman dengan kondisi yang sekarang, meskipun kita masih takut dengan corona dan lain-lain, tapi kita sudah mulai beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Nah, makanya do it yourself atau self care at home itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Makanya sekarang ada cleaning home, itu do it yourself atau pertukangan, atau rekan-rekan sekarang lihat ya, bisnis-bisnis tumbuhan atau segala macam, atau sekarang juga orang-orang banyak mulai mencoba hidroponik dengan cara yang sederhana yang pakai bak itu sudah mulai menjadi suatu hal yang menarik. Jadi kalau rekan-rekan di sini melihat, oke, orang-orang sekarang perilaku konsumen sekarang banyak di rumah nih, berarti mereka akan banyak menghabiskan waktunya di rumah. Bisnis apa sih yang paling bagus? Sekarang kita lihat apa yang bisa kita bangun. Kalau misalnya ternyata di sekeliling kita ada orang yang membutuhkan tenaga cleaning, mungkin kita bisa meng-hire orang-orang di kampung sekitar untuk bisnis cleaning home. Atau kita punya
pertukangan, kita juga bisa ini pertukangan, atau kita bisa bikin home, atau bikin, kita jago masak nih, mungkin orang-orang di ibu kota banyak yang pengen masak daerah sayur besan dari Jakarta yang orang notabene nggak bisa masak, itu susah. Mungkin kita bisa bikin kursus online untuk home cooking, hobi dan segala macam. Jadi sekarang bisnis yang baik dilakukan di rumah itu akan sangat menarik untuk dipakai oleh konsumen kita. Nah, ini yang menarik lagi, Zoomable workspace at home. Nah, karena kita banyak sekarang ini banyak Zoom meeting di rumah, sekolah online, kuliah online, rapat online, semuanya online, otomatis biasanya kita akan memerlukan Zoomable workspace at home. Jadi biasanya konsumen-konsumen itu atau perilaku konsumen sekarang itu banyak pengen terlihat di rumahnya tuh eye-catching gitu. Jadi, nah di sini makanya bahkan ada peluang untuk menyewakan furniture untuk meeting online. Atau sekarang banyak yang jualan apa namanya kemarin pohon-pohon monstera dan lain-lain, kaktus. Jadi ini adalah peluang bisnis di sekarang di era pandemi ini. Nah, selain itu dengan banyaknya dengan banyaknya aktivitas kita di rumah, maka orang-orang sekarang mulai menyadari bahwa hidup itu harus dinikmati, sehingga work, life, and play itu balance. Jadi mereka akan mulai memikirkan parenting, home office, home entertainment, decoration, sport, itu mereka akan memasukkannya di rumah. Jadi kalau kita bisa menawarkan hal-hal itu untuk konsumen kita, itu akan menjadi sangat menarik. Nah, ini yang cukup menarik, jamu is the new espresso. Jadi tadinya tuh orang-orang senang banget minum kopi pahit, sekarang jamu is the one of the best drink yang kita harus minum ya. Kenapa? Karena empon itu tuh katanya jamu-jamu itu menjadi suatu tren yang baru. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini bisa memasukkan itu dalam bisnis rekan-rekan gitu, itu akan menjadi sesuatu yang pasti saat ini menjadi hal yang menarik dan laku. Yang kedua, sehubungan kita semua tahu ya bahwa coronavirus ini tuh dari mana? Coronavirus ini sebenarnya dari Wuhan. Katanya sih kalau nggak salah ini akibat dari makan kelelawar kalau tidak salah ya. Sehingga sekarang trennya halal toyiban itu becomes mainstream. Jadi orang-orang akan memilih sesuatu yang halal dan bersih. Sehingga kalau rekan-rekan bisa mendapatkan sertifikasi halal atau bisa mendeklar bahwa ini yang halal dan sehat, ini akan menjadi suatu peluang dan kekuatan rekan-rekan dalam menghadapi bisnis online ini. Nah, ini trennya saat COVID. Jadi waktu awal-awal COVID, apa sih yang paling banyak dibeli dalam produk non kesehatan ya? Karena kita tahu dalam produk kesehatan yang paling laku tuh di awal-awal itu yang harganya gila-gilaan sekali itu adalah hand sanitizer, masker, disinfektan. Itu yang waktu itu paling laku. Nah, sekarang kalau misalnya non kesehatan apa? Webcam. Ini webcam laku sekali waktu awal-awal, tapi sekarang teman-teman di sini sudah mulai melihat, oh orang-orang sekarang udah pada punya webcam nih. Artinya kalau teman-teman di sini mau bisnis webcam lagi itu mungkin sudah decline. Sedangkan sepeda Polygon, kenapa sih sepeda itu menjadi laku? Karena sepeda itu adalah suatu alat olahraga yang bersifat personal, bersifat orang nggak bakal pinjam, jadi nggak bakal terkontaminasi lah. Terus yang kedua adalah aloe vera, karena biasanya orang kalau udah kebanyakan di rumah pengen merawat diri ya. Terus kertas folio karena banyak pekerjaan, mie goreng, dan play gadget atau games, dan ini anggur merah. Ini mungkin untuk orang-orang yang non muslim ya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman rekan-rekan bisa melihatnya apa sih yang bisa masih laku. Menurut saya mungkin seperti jamu atau jus itu masih sangat menarik untuk dijual saat. Oke. Nah, ini yang slide saya terakhir saja. Jadi apa yang paling laku nih? Ini saya cuma baru dapat data yang dari satu e-commerce di tahun 2020 bahwa ternyata memang pada saat awal pandemik hand sanitizer, masker itu adalah sesuatu yang sangat penting dan ini akan sedang menjadi suatu new normal. Jadi tanpa disadari atau tidak sekarang mitra-mitra JIC ya pasti mitra-mitra JIC punya minimal satu hand sanitizer di tas mitra. Jadi itu juga hand sanitizer dilihatnya kayaknya sudah menurun permintaan di suatu kondisi di mana setiap orang akan selalu membawa hand sanitizer, membawa masker. Jadi bisnis itu masih menjadi suatu bisnis yang efektif dalam kondisi ini.
Mungkin itu aja Pak Andi Umar, sedikit share-share untuk peluang-peluang dan potensi apa yang bisa digali pada saat new normal ini. Apakah tepat, apakah tidak untuk kita memulai bisnis di saat ini. Terima kasih Pak Andi Umar, saya kembalikan. Ya, baik. Ibu Rida yang sudah memaparkan sesuai dengan tema yang sudah di-share ke mitra GIC untuk hari ini kita di SKS Sharing Knowledge Series. Nah, unmute. Ya baik mitra GIC, Anda masih bergabung bersama kami di 107.7 FM dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id. Kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi tentunya dari waktu yang kita punya. Untuk beberapa saat ke depan kita mari manfaatkan untuk sharing, untuk mitra punya pertanyaan, tanggapan atau juga sharing pengalaman berkaitan dengan bisnis di era pandemi ini dalam bidang apapun itu yang pernah Anda geluti atau yang akan Anda coba ke depannya, atau mitra jika ada kendala yang pernah ditemukan selama ini, silakan sharing bersama Ibu Rina dan juga Ibu Rida ya. Silakan mitra GC untuk Anda yang bergabung melalui online kita di Facebook, tulis saja di kolom komentar. Untuk Anda yang bergabung melalui partisipan juga silakan kami undang Anda. Nah, sekarang kesempatan kami untuk menyapa mitra pertama kali, untuk menyapa sambil kita menunggu mitra yang lain yang ingin bergabung. Bu Rida, seperti pertanyaan pertama ini untuk Bu Rida dari Farhan di Kalibata. Bagaimana membangun radio? Ya, ini mitra dari Radio JC ya, Bu Rida. Dari Farhan di Kalibata, bagaimana membangun mental sebagai wirausaha? Saya tadinya seorang manajer di PT swasta, akhirnya dirumahkan karena pandemi. Ingin membangun bisnis online. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk pertama kalinya? Nah, gimana nih Bu Rida nih dari Farhan? Oke, terima kasih. Halo Mas Farhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau misalnya mental, sebenarnya kalau saya boleh sharing sedikit, memang untuk melihat membentuk suatu perilaku itu pasti niatnya ya. Jadi kita harus niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya selalu punya keyakinan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berniaga. Jadi sebenarnya kalau saya boleh sharing sendiri, saya sebenarnya waktu awal itu mulai mencoba bisnis ya, itu saya punya rasa malu. Kenapa? Karena saya ngerasa, aduh kalau orang jualan tuh berarti udah gak dapat kerja ya. Itu perasaan saya dulu tuh ceritanya. Kalau misalnya juga, jadi perasaan saya adalah seperti itu. Jadi pertama kita harus meyakini bahwa oke, ini adalah jalannya, insya Allah berhasil. Terus mentalnya gimana? Tolak itu pasti. Dan yang namanya bisnis, yang namanya kerja, itu pasti ada penolakan. Bahkan kita kadang bikin proposal ke bos kita ya ditolak ya. Terus kita misalnya kadang ngajak pasangan kita olahraga, yuk jalan pagi, jalan sore. Kadang pasangan kita juga enggak lah, udah capek gitu kan. Jadi sebenarnya penolakan mental ditolak, mental tidak diterima itu pasti ada. Tapi sekarang kalau misalnya saya selalu bilang, kalau rekan-rekan mitra JIC itu melihat di ITC itu kan isinya handphone semua, tetap aja melakukan. Iya, atau betul. kita misalnya di pasar induk itu isinya tukang sayur semua, itu jualannya sama tomat sama wortel sama sawit semua, tapi ternyata tetap laku. Jadi mentalnya pasti akan ada pembelinya. Itu nggak pernah salah, Allah itu nggak pernah salah, insya Allah. Terus tips yang kedua ini saya baru mulai mungkin sebulan 2 bulan ini baru sudah mulai saya mulai. Harusnya sih saya nggak panas ngomong gini ya, tapi sering-sering istighfar. Ini agak sepele, tapi saya coba Mas Andi, saya coba ini, saya istighfar tiap hari kalau lagi bengong ya, entah lagi nyetir mobil saya istighfar, entah lagi bengong saya istighfar. Dan alhamdulillah saya sebenarnya juga bisnis online sudah hampir 6 tahun 7 tahun ya Mas ya. Karena saya bisnis itu sambil kerja, jadi saya goreng aja, nggak dapat pembeli, saya santai aja. Tapi dengan saya istighfar tiap hari, sudah saya lakukan 2 bulan 3 bulan ini, setiap hari pasti ada yang beli. Jadi di sini saya lihat, ternyata benar ya, ada Tuhan yang menggerakkan hati manusia. Jadi saya bilang gitu. Dan kalau misalnya ditanya, saya bisnis online di mana?
saya masih bisnis itu hanya bisnis online, masih belum masuk e-commerce. Saya masih masuknya sorry, saya masih masukin di Facebook pribadi saya punya Instagram sendiri, saya di di WA saya masih saya masih belum belum benar-benar in charge di bisnis online saya, karena saya masih saat ini masih menjabat dosen, masih bekerja, tapi saya jalanin ketiganya bersamaan. Tapi alhamdulillah dengan tips-tips, kalaupun ditolak gimana, nggak apa-apa, ditolak nggak apa-apa, itu proses kok. Kan waktu kita pendekatan sama pasangan juga kan dulu pernah ditolak dulu ya, ini di PHP-in, itu di PHP-in. Kalau jadi pedagang mah sering banget ya, ditanya dari mana, barangnya asli apa enggak, kalau misalnya itu barang ya, terus tiba-tiba di cancel. Atau misalnya yang jasa, kita punya jasa, kita mau bisa ngajarin, misalnya mungkin kalau bapaknya tadi manajer, mungkin jadi pembicara, jadi tadinya ditawarin jadi pembicara, tiba-tiba di cancel atau kecewa mah pasti ya nggak apa-apa. Itu kan hanya ya biasa lah, kalau misalnya dibilang keberhasilan adalah kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau saya dinikmatin aja prosesnya, pahit-pahitnya dirasain aja. Jadi nanti saat ngelewatin ada hal-hal yang ternyata emang jualan di PHP-in atau segala macam, itu jadi lebih mentalnya. Dan saat kenapa sih menarik sekali bisnis online? Karena modalnya kecil. Jadi bisnis online kan rekan-rekan mitra JIC bisa jadi reseller, bisa jadi dropship, atau kalau misalnya modalnya cenderung kecil lah. Jadi kalau saya yang satu yang harus dipegang dalam bisnis online adalah kejujuran. Itu sih. Jadi karena kalau udah kejujuran dipegang, orang sudah percaya, itu oke banget dah. Mau bisnis apa aja, produk yang mau didiversifikasi bisnisnya, mau tadinya cuma jualan sembako berubah menjadi jualan makanan, menjadi berubah jualan baju, itu orang akan tetap percaya. Dan biasanya ada cross selling. Tadinya mereka udah percaya sama kita, tadinya cuma beli makanan, akhirnya jadi beli baju. Jadi memang kunci bisnis itu seperti Nabi Muhammad adalah kejujuran. Itu sih kalau menurut saya. Wow, keren. Mudah-mudahan bisa Mas Farhan. Ayo, bismillah, pasti bisa. Iya ya. Baik, ada beberapa tips yang ditawarkan oleh Ibu Farhan sebagai dosen. Ibu Farhan. Ibu Rida maksud Andi untuk Mas Farhan khususnya dan umumnya untuk kita semua begitu Mitra JIC. Tips beberapa tadi yang disampaikan oleh Ibu Rida semoga bisa dicoba, karena rupanya dilema itu tidak hanya kita yang merasakan. Mas Farhan rupanya pernah menjabat sebagai manajer pun pernah merasakan hal yang sedikit serupa dengan kita begitu ya. Nah, untuk itu Mitra JIC, mari kita terus mencoba gitu ya untuk online ini gitu ya. Dan kita akan terus bangkit di kondisi saat ini, tidak harus meratapi dengan keadaan, tapi kita juga sambil berjuang, berusaha, dan berkorban tentunya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan Bu Rida dan juga Bu Rina. Mungkin mau menambahkan Bu Rina dari pertanyaan Mas Farhan? Baik, kalau dari saya melihat pertanyaan tadi tentang mental yang harus dibangun, tadi benar yang kata Bu Rida sebutkan, bahwa harus diniatkan dulu. Jadi kalau sudah diniatkan dalam hati, kemudian dilakukan dengan pembuktian, itu di situ sudah ada passion. Jadi ketika kita sudah memiliki passion sebagai seorang wirausaha, seorang entrepreneur, insya Allah teorinya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan passion, itu akan setidaknya 80% menuju keberhasilan. Nah, ketika seorang sudah menemukan, ya, misalkan tadi ada pertanyaan mulainya bagaimana gitu kan. Nah, kalau menurut saya dari sisi psikologinya dimulai dengan sesuatu yang disukai, kemudian sesuatu yang kalau orang mau berinovasi dimulai dari sesuatu yang sederhana, tidak harus sesuatu yang amazing, spektakuler. Tidak, tetapi mulai dari yang kecil, yang Anda sukai, yang kemudian juga akhirnya memahami seluk-beluk itu yang Anda ingin lakukan bisnis di mana, bidang apa, atau jenisnya apa, produknya apa. Ketika Anda sudah bisa memahami itu, maka Anda bisa berjalan di jalur yang benar. Gitu. Dan itu insya Allah bisa sukses, artinya bisa mudah-mudahan ya, bisa menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Dari beberapa literatur, dan akhirnya saya menyimpulkan sebenarnya seorang entrepreneur ataupun pebisnis yang harus diperhatikan ada 3S menurut saya. Ada smart foundation, jadi dia memiliki kepandaian di dalam pondasinya, smart dalam pondasi. Kemudian smart process,
bagaimana dia smart dalam memproses segala seluk-beluk bisnisnya, kemudian smart connectivity, bagaimana dia bisa mengatur jaringannya, konektivitasnya, sehingga akhirnya produk atau jasa dan sebagainya yang ingin dia tawarkan itu sudah memiliki market, sudah memiliki pasar yang akhirnya bisa berkembang lebih luas lagi. Seperti itu Bang Andi. Oke, baik. Terima kasih Bu Rina sudah menambahkan. Kita kembali lanjutkan untuk penanya berikutnya. Di Malang, bisnis online yang baik, apakah menjual produk orang lain atau kita berinovasi menciptakan produk sendiri? Bu Rida, bagaimana nih? Apakah menjual produk orang lain baiknya atau kita berinovasi menciptakan produk sendiri? Bagaimana nih, Bu? Oke, terima kasih Pak Andi. Oke, selamat pagi Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba jawab ya. Mungkin bisa dikoreksi nanti sama Bu Rina. Bisnis yang baik itu adalah berjualan produk sendiri atau menggunakan produk orang lain. Sekarang saya tanya, tujuan bisnisnya dulu itu apa? Karena kalau misalnya dari Abraham Lincoln itu kebutuhan manusia itu ada macam ya, kebutuhan dasar sampai akhirnya nanti efisiensi. Jadi aktualisasi diri. Nah, sekarang saya tanya nih, mau bisnisnya itu ingin aktualisasi diri atau untuk mendapatkan keuntungan? Kalau misalnya kita jangan pernah melihat hasilnya dulu, kita lihat prosesnya biasanya. Allah juga mengajarkan kita untuk melihat dari prosesnya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan di sini melihat kebutuhan orang-orang itu misalnya kebutuhan orang-orang sekarang masker, kita anggaplah seperti itu. Bingung nih, mendingan maskernya bikin sendiri atau produk bikin sendiri atau ngambil dari orang lain. Sekarang kita lihat dari orang lain ini kelemahannya adalah kita tergantung sama mereka, tergantung dengan produksinya mereka. Jadi kita akan lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan konsumen kita. Tapi kalau misalnya dalam konteks yang masker ya, bikin sendiri mungkin kita akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan konsumen kita. Tetapi di satu sisi saat kita membuat suatu produk itu ada hal ABC yang harus dipersiapkan. Apa aja sih maksudnya ABC-nya? Kita harus bikin research and development. Jadi artinya kita harus bisa ngecek nih bahan masker mana yang paling cocok untuk kita bisa sales, kita bisa jual. Terus juga mungkin sertifikasinya, izinnya dan segala macam. Jadi yang mana yang paling bagus? Jadi kembali kepada tujuannya dan kepada visible-nya rekan-rekan. Jadi kemungkinannya apakah teman-teman punya waktu, punya sumber resource yang besar, yang baik untuk kita langsung mendeliver produk-produk yang rekan-rekan bikin, atau saya kayaknya skill saya cuma pemasaran. Kalau skill rekan-rekan di sini pemasaran dan berjalan, kita pakai produk orang. Tapi kalau rekan-rekan punya skill dari hulu sampai hilir, itu juga mungkin menjadi suatu potensi untuk rekan-rekan untuk membuat suatu produk rekan-rekan sendiri. Mas Andi Umar, kira-kira menurut saya seperti itu. Jadi saya kalau bisa ditanya, baiknya seperti apa, dilihat dari goals-nya dan dilihat dari kesiapannya, kemampuannya dan kesiapannya. Gitu. Ya. Jadi itu Mas Andi Umar. Iya, dilihat kemampuan, kesiapan dan juga apakah untuk aktualisasi diri atau mencari keuntungan semata. Ini saran dari Ibu Rida ya Bu ya. Ya. Baik, Bu Rina mungkin juga mau menambahkan atau langsung ya. Kita langsung penanya berikutnya dari Cakung, ada Mas Bobby. Bisnis apa yang paling potensial saat ini? Karena banyak yang bingung mau bisnis apa ini, Bu. Oke. Saya izin langsung jawab Mas ya. Punten, halo Mas Bobby, selamat pagi, Assalamualaikum. Bisnis apa yang paling bagus? Oke, kalau tadi saya sempat paparkan di awal-awal, bisnis yang paling bagus itu adalah yang memenuhi kebutuhan pokok untuk saat ini. Kenapa? Karena sekarang untuk orang makan aja susah. Jadi kalau menurut beli, itu jadi orang tuh udah mulai nggak mikirin tas branded atau baju yang apa gitu, udah nggak kepikiran tuh orang-orang. Jadi yang kepikiran sekarang kalau bisnis yang paling bagus kalau menurut saya adalah bisnis yang makanan. Yang kedua yang berbau dengan kesehatan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan selama bisnis yang masih berbau kesehatan, bahkan kalau sekarang tuh ada minuman yang sebenarnya bikin tuh murah dan ini ya, minuman daun talang pakai daun mint atau pakai lemon, itu aja laku sekarang. Atau lemon peresan itu laku. Jadi sekarang bisnis yang paling, dan orang-orang sudah mulai nggak
kalau misalnya orang-orang sudah mulai kalau misalnya Mas Bobi mau mulai bisnis vitamin C masih oke, tapi orang-orang juga sudah mulai kembali ke alam. Jadi peresan lemon, peresan kunyit, apa segala macam itu bisnis yang paling bagus, dan orang sudah mulai kembali ke hidup sehat sih, jadi mulai kembali ke alam. Jadi bisnis yang paling bagus kalau menurut saya yang berbau dengan kesehatan, sport, olahraga, skipping. Kalau mau jualan skipping juga, olahraga yang di rumah, itu sekarang bisnis yang oke banget sih kalau menurut saya dalam hal ini ya, era pandemik dan new normalan inilah cukup baik gitu Mas. Iya, Mas Adi Umar. Baik, ada tadi makanan, kesehatan, sport, olahraga ini sangat masih terus digandrungi kondisi saat ini. Mungkin yang sifatnya tadi Ibu sampaikan tersier gitu kan, agak sedikit dikesampingkan karena pilihan saat ini masyarakat lebih ke hal yang sifat utama ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Ini banyak model yang terkategorikan bisnis makanan yang saat ini digandrungi. Mitra JC juga mungkin semakin berinovasi gitu kan, dan semakin memainkan online apa yang sekarang ini digandrungi, baik itu saat ini Instagram, media online lainnya yang sekarang ini, atau marketplace juga. Bu, kalau marketplace hari ini Ibu main di situ juga atau seperti apa peluang hari ini? Oke, sedikit sharing. Sebenarnya saya punya toko di marketplace, cuman saya nggak aktif. Jadi sebenarnya saya cukup belajar sedikit tentang marketplace. Marketplace itu termasuk ilmu kewirausahaan itu passion. Jadi laut yang udah merah gitu kan, namanya berat ya. Karena kadang kalau kita nggak punya distributor besar, harga di marketplace itu bisa cuma selisih 100-200 perak Mas. Jadi itu benar-benar kita harus servisnya begitu mereka pesan kita harus langsung antar. Jadi kalau untuk pertama, kalau menurut saya kalau misalnya mau membuka jaringan bisnis online pertama, kita harus katakan bisa mulai dari semuanya, mulai dari sosial media rekan-rekan, masukin ke marketplace juga nggak apa-apa, terus ke grup-grup, pasti kan pada punya grup WA ya, share aja. Karena kita nggak pernah tahu iklan kita yang mana yang akan menggapai ke konsumen kita. Jadi kalau masukin ke marketplace boleh dicoba, tapi sistem dari marketplace itu sendiri ada trik-triknya. Jadi jam berapa harus selalu di up produk kita, itu trik-triknya juga gitu kalau menurut saya. Oke. Kalau online sendiri Bu, kan ada tadi Instagram, ada Facebook, ada fanpage, ada juga WA group dan lain-lain. Kalau yang potensial dari beberapa yang disebutkan tadi, mungkin termasuk juga mungkin channel YouTube hari ini juga bisa dimanfaatkan atau dimainkan sebagai media publikasi ya. Kalau Ibu melihat mana yang terlihat cukup potensial? Kalau kita misalnya sekarang kita lihat nih, kalau konsumen kita masih global dan kita belum punya konsumen loyal, mungkin TikTok, YouTube itu bisa menjadi suatu alternatif yang paling bagus. Review ya, dalam bentuk review ya. Kenapa? Karena orang sekarang belanja online kan selalu kalau beli baju takut kekecilan, atau warnanya nggak pas. Aku sama aslinya kan kayak gitu biasanya. Jadi kalau menurut saya paling oke itu. Jadi dari YouTube-nya rekan-rekan itu, terus yang kedua, orang itu kalau misalnya belanja dengan orang yang nggak dikenal, dia pengennya pakai rekening bersama, makanya lewat e-commerce. Kan kalau e-commerce kan ibaratnya rekening bersama ya. Uangnya nggak bakal sampai terjual kalau belum di-close sama pembelinya. Jadi menurut saya yang paling bagus itu masuk YouTube atau TikTok untuk konsumen yang kita nggak kenal. Tapi kalau untuk konsumen yang kira-kira, saya punya teman SMA banyak nih, teman SMP banyak nih, itu pakai dan rekan-rekan record ya bagus ya selama ini, itu pakai WA segala macam juga bisa gitu. Jadi kita mau ngejaringnya gimana nih? Kalau saya sih kalau buat yang tips-tips yang sekarang kebetulan lagi mendapatkan masa-masa sulit karena di layoff karena COVID gitu ya, menurut saya benar-benar harus mulai menggunakan segala sumber dayanya untuk bisa bisnis. Karena saya punya mahasiswa, ini boleh sharing sedikit ya, saya punya mahasiswa, dia kebetulan lulus pas lagi pandemik nih, aduh sial banget kayaknya kan, lulus pas pandemik ya dapat kerjaan, terus sharing-sharing, dia bingung, dia akhirnya jualan produk skincare. Saya nggak tahu tuh, tiba-tiba dia cerita, Bu, malam-malam WA saya, Ibu terima kasih ya karena motivasi Ibu, saya jadi bisa bisnis gini-gini. Jadi ternyata saya cek Shopee-nya, sebulan dia masukin Shopee-nya, itu omsetnya dalam waktu 5 bulan ini, omset per bulannya bisa 60 juta per bulan.
dalam waktu 5 bulan selama pandemi ini. Kenapa? Sekali lagi tadi saya bilang behavior orang berubah, orang kebanyakan di rumah, jadi orang banyak yang lebih peduli sama dirinya, peduli sama keluarganya. Jadi produk apapun yang sekarang dan mahasiswa saya ini hanya jual di e-commerce, di salah satu e-commerce ya. Orang akan lebih fokus sama dirinya, jadi produk cantikan aja saat ini laku banget gitu, produk-produk skincare ya, karena orang lagi pengen udah oke, selama banyak di rumah saya belajar masak, saya memperbaiki diri, saya improvement lah. Jadi kalau misalnya saya bilang potensi untuk bisnis online saat ini menjadinya itu dua sisi ya. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi insya Allah kalau misalnya teman-teman mulai bisnis online sekarang dan digelutin, kalau mahasiswa saya yang baru lulus kemarin sore aja bisa ya, insya Allah rekan-rekan bisnis pasti bisa ambil JSI. Oke, baik Bu Rida. Satu lagi. Ini pertanyaan terakhir. Kita ke Tangerang, ada Mas Rahmat. Menurut Ibu, bisnis online ini apakah akan mampu terus bertahan? Apakah harus diimbangi dengan pendirian toko? Oke, Mas Rahmat di Tangerang, terima kasih. Bagaimana Ibu? Apakah ini akan bertahan nih bisnis online atau harus juga mendirikan toko nih? Oke, sekali lagi jangkauan toko itu kan tidak luas ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini toko itu kalau misalnya Mas Rahmat, kalau misalnya toko mau dibuka itu lebih kepada buat barrier, buat pengaman. Kenapa saya bilang buat pengaman? Karena lingkungan distribusi untuk toko itu kan tidak luas. Tapi kalau jadi toko ini akan nanti jadi fungsinya lebih kepada office, di mana kita packagingnya di situ, di mana kita melayani masyarakat sekitar situ. Jadi kalau menurut saya kalau Mas mau bikinlah toko, tapi mungkin untuk sebagai pusat. Kalau menurut saya, kenapa? Karena sekarang toko-toko besar yang mall-mall besar aja, nggak usah jauh-jauh deh, Matahari, The Benhams dan lain-lain aja udah mulai berat ya. Bahkan kemarin itu di September awal itu McD yang ada di Kuta aja udah mulai tutup. Jadi artinya memang sekarang orang lebih kiblatnya ke sana. Jadi era, kalau dibilang tuh, kalau saya lihat eranya sudah berubah. Kalau dulu era di tahun 50-an itu kan yang paling berharga itu adalah rempah-rempah ya, makanya kita dijajah gitu ibaratnya. Di tahun 30-40 gitu kan rempah-rempah itu adalah hal yang berharga. Nah kalau misalnya kemarin Philippines itu sesuatu yang sangat berharga, sekarang lagi ke digital. Jadi emang eranya itu selalu berubah gitu. Jadi momentumnya sih kalau menurut saya, kalau mau bikin toko fisik silahkan, tapi itu lebih kepada buat pusat koordinasi untuk bisa menjalankan bisnisnya. Itu Mas Adi Umar kira-kira jawaban saya. Iya, dari Mas Rahmat di Tangerang sudah terjawab, dan ini pertanyaan terakhir dari SKS atau Sharing Knowledge Series di serial ke-8 di pekan ini. Nah, Mitra JC inilah persembahan dari Divisi Pengkajian Pendidikan, Infokom, dan juga Divisi Bisnis Jakarta Islamic Center. Untuk Anda semua, Ibu Rida sudah memaparkan banyak terkait dengan bagaimana sih memulai bisnis di era pandemi. Bahkan di bagian akhir tema kita adalah bagus atau tidak. Kalau saja Anda melihat tadi apa yang dipaparkan oleh Bu Rida tadi, selama kita mampu memahami peluang, tantangan, tentunya ini tetap menjadi sesuatu yang bagus begitu ya. Tapi sekali lagi perlu hal lain ya Bu ya, yang harus kita kuasai untuk menentukan atau memulai bisnis di era pandemi saat ini, Mitra JC. Dan tadi sudah dibantu dengan slide yang dipaparkan oleh Bu Rida, menjadikan satu kesatuan baik kita modal ke depan untuk menentukan bisnis apa. Karena tadi Bu Rida juga beberapa jenis bisnis yang dicontohkan, ada yang memang terpuruk berlipat-lipat, ada juga yang maju dan berlipat-lipat peluangnya, ada juga yang memang standar tetap digandrung oleh masyarakat di era pandemi saat ini. Mitra, sebelum kita pamit, Andi seperti biasa ingin memberikan kesempatan bagi kedua narasumber kita, ada Bu Rina dan juga Bu Rida, untuk catatan akhir sebagai sebuah kesimpulan atau closing statement. Kita mulai dari Bu Rina, silakan Bu. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Andi. Sangat banyak sekali informasi yang kita peroleh dari Ibu Rida ini. Dan tentunya Mitra JSC dimanapun Anda berada, sangat bersyukur bisa mendengarkan radio JSC kita pada pagi menuju siang hari ini. Dan seperti
SKS sebelumnya, maka di closing statement ini saya akan mengembalikan tema ini, mensinkronisasikan tema-tema kita kepada ayat-ayat Al-Quran. Tentunya tentang bisnis, di dalam Islam bisnis merupakan cara yang terbaik untuk mendapatkan harta atau keuntungan. Sehingga penting bagi kita menerapkan etika di dalam berbisnis. Apalagi di area 4.0 ini diperlukan kesadaran dari para pemilik bisnis itu untuk bisa beretika sebagaimana baiknya kita berbisnis di seperti zaman Rasulullah ketika itu. Seperti Bu Rida tadi sebutkan bahwa kejujuran al-amin itu yang paling penting. Apalagi kalau kita online ini kan kita tidak bisa lihat barangnya langsung gitu kan. Kita lihatnya melalui gambar, kemudian melalui media lainnya, tidak kita harus bisa pegang langsung dan sebagainya. Jadi kejujuran dari seorang pembeli atau seorang penjual, itu memang menjadi prioritas yang utama. Kalau dari ayat kita kembalikan kepada surat An-Nisa ayat 29 di mana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang mana artinya, ya orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atau perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu saling membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepadamu. Jadi dari ayat ini kita diajarkan bagaimana beretika di dalam bisnis, yaitu suka sama suka. Jadi tidak ada yang kecewa satu sama lain, tidak ada yang merasa dibohongi, dan intinya semua akhirnya ikhlas dan ridho terhadap apa yang dilakukan. Seperti itu Bang Andi. Dan lebih lengkapnya Ibu Rida akan memberikan statement closingnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina sudah memberikan catatan akhir di pertemuan kita. Ini kesempatan kita berikan kepada Bu Rida dari awal tadi menyampaikan materi sampai nanti dan sudah di penghujung. Bu Rida, apa catatan akhir yang ingin disampaikan untuk Mitra JC? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra JC, insya Allah kalau misalnya kita berbisnis dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, meskipun itu online maupun tidak online, yang penting kita harus mengutamakan kejujuran. Jadi insya Allah kalau udah jujur, insya Allah kesananya akan berkah. Kenapa? Karena itu adalah cara mencari rezeki yang diridhoi sama Allah. Jadi bulatkan tekad, perbaiki ibadah kita, insya Allah mudah-mudahan pasti akan memberikan hasil yang baik. Jika prosesnya baik, insya Allah hasilnya baik. Mas, mungkin seperti itu aja. Baik, Ibu Rida, terima kasih waktunya, ilmu dan kesempatan yang sudah diberikan untuk Andi Umar dan juga untuk Mitra JC di hari ini. Doa kami menyertai untuk aktivitas Ibu baik di kampus maupun bisnis, dan sebaliknya juga kami tentu sangat perlu dukungan dan support Ibu dan juga dari untuk Mitra JC ya Bu ya. Iya, Bu Rina juga terima kasih ya untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Dan inilah Mitra JC 60 menit, Andi Umar, Ibu Rida dan Ibu Rina mendampingi Anda semua. Semoga ini bermanfaat untuk kita bersama, dan selamat mencoba dari beberapa materi dan tips-tips yang ditawarkan oleh Ibu Rina dan juga Ibu Rida. Semoga hari ini ke depan semakin baik lagi bisnis kita, semakin maju lagi, dan tentu sambil kita melihat kondisi hari ini dan berharap kita semakin baik lagi. Dan Mitra, sampai berjumpa di pekan depan dengan tema-tema yang terus update dan menarik untuk kita ikuti bersama. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.